اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. As-subuh ya. Kemarin kita Al-Qudus ya. Mudah-mudahan bisa membantu tidak bingung hari ini. Saya akan membantu sekar dari As-salam. As-salam apa? Sumber keselamatan. Sumber keselamatan adalah Allah. Kenapa Allah itu sumber keselamatan? Karena Allah adalah Al-Quddus. Ini konsepnya. Kalau pengen selamat, jangan buat Allah tercemar. Ya. Karena Allah itu maha suci. Kalau tercemar, keselamatannya berkurang. Kalau kotor, keselamatannya berkurang. Apalagi tercemar dengan limbah akut namanya syirik. Itu bukan berkurang, hilang itu jaminan keselamatan. Maka kegiatannya adalah takdis. Kita nyebutnya purifikasi. Purifikasi, pemurnian, pencucian. Bahasa Inggrisnya betul, purifikasi. Kali kan ingat tokoh-tokoh pikir Muhammadiyah. Yang kedua, kenapa sumber keselamatan atau jaminan keselamatan dari Allah? Karena Allah adalah As-Subuh. Nah, ini yang kita bahas. Sama artinya Maha Suci juga. Kalau di 99 nama Asmaul Husna kok As-Subuh nggak ada ya? Nah, itu nanti dijelasin. Mungkin waktu diurut 99 tidur kali yang ngurutnya, nggak bolos. Yang tukang nyusunnya bolos. Nama kegiatannya tasbih. Nah, ini yang terkenal nih. Tasbihun artinya sama purifikasi. Kalau sama bedanya di mana? Saya ingatkan, Allah itu as-salam, jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Bagi yang pengen selamat, maka jangan coba-coba mengotori nama Allah. Kalau kotornya akut dengan syirik, wah itu sulit itu. Udah pasti bukan setengah jaminan, hilang jaminannya. Maka yang harus kita fokus adalah mengenal di mana kesucian Allah. Ada kesucian di Al-Quddus, ada kesucian di As-Subuh, ada lagi yang satu ini besok. Jangan meninggal dunia dulu besok. Namanya At-Thayyib. Artinya sama, Maha Suci juga. Namanya Tatyib, nama kegiatan kita.
sama pencucian juga. Mensuci berbagai kegiatan, mensucikan nama Allah supaya garansi jaminan keselamatan tetap terpegang oleh kita. Nah, kemarin kita menyelesaikan yang ini. Hari ini yang tasbih. Kalau dua-duanya artinya sama, bedanya di mana? Nah, perbedaannya di objek pencucian. Kalau takdis yang kemarin, yang disucikan adalah seluruh perbuatan atau sifat. Contoh, Allah Maha mengabulkan permintaan hamba. Tidak perlu membayarkan Allah mengabulkan pakai iming-iming, pakai suap, pakai riswah. Ustaz, kan boleh kita tawassul bil amal. Beda judul nanti. Kan boleh tawassul bil amal. Bahkan al-asma al-husna sendiri adalah tawassul bil asma. Tapi konsep dasarnya jangan mempersamakan Allah dengan manusia. Kita kalau minta pada orang kan harus memuji orang dulu. Mau minjem uang, udah ngalem-ngalem gitu. Nah, jangan membayangkan begitu. Karena Allah dan manusia beda. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Berarti yang tasbih adalah berkaitan dengan zat. Tidak boleh zat Allah dikotori. Nah, zat Allah ada di mana? Nah, kembali ke zaman murojaah awal itu, masih ingat enggak? Setar kita di pertemuan pertama, kedua, ketiga. Kita kan jalan cerita. Pertemuan pertama, kedua kan punya dua modal. Satu Allah, dua Rabb. Nah, saya ganti ngerti. Pada nama Allah ada tiga, ada dua. Yang mengherankan, yang mengagumkan, sehingga kita putuskan, kita sembah kan? Kita sembah. Maka disebutnya uluhiyah kan? Yang Rabbun di murojaah lagi nih. Apa? Menciptakan, memiliki, mengatur, memelihara. Namanya rububiyah kan? Ini adalah objek tasbih. Ini adalah objek takdis. Karena di sini muncul perbuatan, muncul sifat. Kalau zat kan cuma gak teman yang membayangkan Allah dia. Wujudnya kayak apa zatnya? Nah, rupanya orang-orang kafir coba-coba membayangkan wujud Allah itu. Karena mereka tidak terbiasa dengan iman, terbiasa dengan pikiran. Maka dibuatlah patung berhala. Sulit membayangkan dengan iman itu sulit. Mereka pengen sesuatu yang konkret. Ada tangannya, ada mata. Bahkan patungnya dibuat spesialis patung untuk urusan angin.
pengendalian air, bahkan sampai lebih detail lagi memastikan tidak ada penyakit pada sistem pertanian. Tapi bukan pikiran, itu hayalan. Ya kita nyebutnya hayalan, mereka nih. Kan antara iman, nanti jadi dibenturkan dengan hayalan ya. Antara iman dengan pikiran. Kalau kita orang Islam, kalau pikiran itu berhenti, mentok, maka ganti judul jadi iman. Nah mereka tidak konsekuen. Mereka paksakan Tuhan dibuat lebih materialisme, lebih kelihatan. Nah itulah yang disebut dengan kotor. Timbulnya syirik. Segala usaha yang membayangkan wujud Allah itu mekenen, mekonon dan mekenen, itu disebut dengan kotor, aib. Orang kafir yang paling pintar melakukannya. Nah maka kita jangan ikut-ikutan mengotori. Kegiatan untuk membersihkan pikiran kotor tentang zat dan wujud Allah disebut tasbihun. Tapi kalau kegiatan untuk membersihkan pikiran kotor kita tentang perbuatan Allah, sifat Allah disebut taqdisun. Nah itu mulai kelihatan perbedaannya. Ya. Jadi ada tasbih, ada taqdis. Nah karena dua-duanya sering digunakan dalam satu rangkaian kalimat, contoh subuhun, qudusun. Terus gimana? Kalau lagi nempel, maka artinya masing-masing. Tapi kalau lagi tampil masing-masing, maka artinya sama. Kan kaidahnya begitu kan? Misalnya gini, Siti Aisyah menceritakan. Siti Aisyah itu siapa kan ya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini akurat karena Siti Aisyah ya, dari jarak dekat ya. Karena yang lain kan jarak jauh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwa suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa fi ruku'ihi, kalau lagi ruku, wa sujudihi, dan kalau lagi sujud, yaitu dengan doa subuhun, qudusun, Rabbul malaikati waruh. Ini doa ruku dan doa sujud. Berarti ini dalam satu rangkaian kalimat, subuh disebut, kudus disebut. Nah karena bergandengan, maka subuh artinya tersendiri, kudus juga tersendiri masing-masing. Kapan waktu berpisah, misal yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, berpisah kan? Nah berarti tasbih sendirian, maka artinya maha suci. Di waktu lain kadang disebut juga kudus, enggak gabung sama subuh, artinya maha suci. Nah di sini maka diartikan bertasbih. Cuma enggak populer pas di sini menjadi bertakdis kan? Lebih populer tasbih. Padahal masih macam. Dari mana tahunya? Yaitu pada waktu malaikat, iya, ada Pak Jaya nggak diantar Pak Mustafa ya? Oh. Dari mana tahunya? Yaitu pada saat malaikat
semacam minta konfirmasi, ataj'alu fiha may yufsiku fiha aima. Iya kan ya? Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan agent yang suka menumpahkan darah, merusak, mengadakan kerusakan di bumi, wa nahnu, sedangkan kami, kan gitu kata malaikat kan, wa nahnu, gimana di kalimatnya itu, wa nahnu nusabbihu, senantiasa bertasbih, artinya itu, wa nuqaddisu, dan senantiasa. Kenapa nggak diartikan bertakdis tuh? Padahal sama loh. Wa nuqaddisu laka. Ya Allah, kami kan terbiasa tasbih. Kami juga terbiasa takdis. Karena dalam satu kalimat berurutan atau berganti. Nuqaddis kan berarti fa'ala yufa'ilu qaddasa yuqaddisu taqdisan. Kalau tasbih sabbaha yusabbihu tasbihan. Cuma nggak tahu kenapa nggak populer takdis itu. Hanya populer tasbih. Tapi ada jawabannya. Karena zikir yang diajarkan ke kita adalah zikir subhanallah. Zikir kudusun kan nggak ada. Lebih banyak kepada masyru'at. Masyru'at itu sudah ditetapkan. Contoh hadis riwayat Siti Aisyah tadi, bahwa kudusun itu digunakan untuk doa pada saat Nabi ruku dan pada saat Nabi, ada lagi pada saat witir, dan itu hebat doanya. Apa itu? Kudus. Nah itu nanti dikawinkan dengan Malik itu nanti. Kemarin juga dikawinkan dengan Malik Kudus gitu. Iya. Udah dibahas itu ya. Dari cerita Siti Aisyah ini udah mulai kerabat ya. Kapan kata kudus ditempatkan? Ayo kapan? Dari riwayat Siti Aisyah tadi. Yaitu pada saat Nabi menunjukkan ketundukan dan ketaatannya melalui ruku dan sujud kepada Allah. Berbeda dengan yang lainnya, beda. Itu menunjukkan subuhun itu memang digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan pentasbihan, pensucian berkaitan dengan uluhiyah, yaitu zat Allah. Masih ingat, Allah itu yang mengagumkan, yang mengherankan. Jangan dikotori lagi yang bikin kita nggak kagum lagi. Jangan dikotori yang membuat kita tidak heran lagi. Atau berkurang kagum, berkurang herannya karena ada yang lebih mengagumkan. Ada orang ngasih orang 1 miliar, nggak kagum lagi pada Allah ya. Ada orang bisa bikin bayi tabung, nggak heran lagi pada Allah. Itu kan kotor. Karena membanding-bandingkan zat Allah dengan zat yang lain. Nah, itu contoh ya. Dengan demikian memang nama subuh yang tadi ditanyakan kok nggak ada di dalam 99-nya. Saya memang baru tahu kalau nggak ada. Kok kenapa saya baru tahu? 99-nya nggak hafal saya juga. Memang adanya tidak di Quran.
adanya di hadis Nabi Siti Aisyah, yaitu doa resmi dari Nabi untuk pilihan kalau kita ruku ataupun sujud, namanya subuhun. Tapi kegiatan kita mensucikannya ada di Quran, namanya tasbih. Jadi subuhun nama Allah. Boleh para hari, kalau para hari ngomong Allah apa mungkin Allah kan? Ya Allah. Para hari boleh ya subuh. Ya subuh boleh. Bahwa itu resmi nama Allah, disepakati oleh para ulama. Nah, kegiatan kitanya namanya tasbihun. Jadi sholat subuh itu nama Allah. Bila mana iku mah sod iku mah. Salat subuh mah salat sod. Subuh sod kan ya? Iki mesin iki mah. Gak kaget bahaya. Nah, ini udah kebaca ya. Saya mau kembali lagi ke sini. Itu tuh mal. Itu mau nembah ya mal. Nah ini nih hilang dulu ini. Ini hilang dulu. Ini tadi punya zat ya. Zat Allah atau wujud Allah. Kita kembali ke sini. Berarti baik kudus maupun subuh itu artinya sama. Satu, toharo, suci. Nanti maha apalagi ada 3 kan kemarin yang di Al-Qudus. Juga artinya takdis, juga mensucikan. Juga artinya tanzih, menghilangkan. Nah ini artinya sama semua, terutama apabila dalam satu rangkaian kalimat. Menjadi berbeda ketika dipecah, maka kudus berbeda arti, subuh berbeda arti. Kudus adalah baru itu ya. Maha suci Allah. Masih ingat nggak kemarin? Ada maha suci dengan, ada maha suci dari. Ada ingat nggak? Kalau ingatannya ketinggalan nggak apa-apa. Yang nggak boleh ingatannya hilang. Kudus adalah maha suci Allah dari ayub, aib, dan sifat kekurangan. Berarti bin nafi, ya, bin nafi. Subuh adalah maha suci Allah dengan segala kesempurnaannya. Belum kebayang? Kita lihat ya. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad. Katakan, katakan, deklarasikan, tetapkan, isbat, kan? Isbat bahwa Allah itu Allah itu Samad. Jangan coba-coba berpikir apa tuh? Lam yakun. Terus, nah ini namanya mulai an-nafi. Yang ahad dan samad menyempurnakan, memahasucikan Allah dengan menetapkan bahwa Allah itu ahad, Allah itu samad. Begitu masuk lam yakun lahu kufuwan ahad, itu mulai menegasikan, menafikan. Inilah yang disebut dengan apa ini? Ayo. Takdis apa tasbih? Tasbih. Ya. Inilah yang disebut dengan tasbih. Inilah yang disebut dengan takdis. Kita bikin contoh sama juga surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi kudus ke nafi, tasbih ke isbat. Ini lebih mengkonkretkan dari perjalanan kemarin. Pasti barangkali bingung. Kalau bingung, Kamis yang bolos murojaah misalnya. Dijamin ulangan orang. Karena sebetulnya keuntungan kita dari yang kelompok 3 sekedar bocoran, nanti kita bahas di Kamis, yaitu yang bakal masuk surga hanya yang datang biqol bin salim. Salim itu artinya melakukan kegiatan tasbih dan takdis. Kan ayatnya begitu kan? Man ata biqol bin salim. Jadi taslim saja. Ya, taslim itu isinya takdis, tasbih. Ada satu lagi besok, tatyib, yang maha thayyib. Bukan orang yang bersih, nggak ada bersih. Pernah sakit, salim itu pernah berobat. Salim itu sakit, berobat. Kotor, membersihkan. Nggak ada orang nol dosa itu nggak ada. Beda juga dengan Mang Salim Bas, beda. Mang Salim pun Bas. Nah itu harus kita rangkaikan di murojaah. Karena cerita kita dari Allah itu as-salam, menjemput sumber keselamatan. Jadi lamun takdis itu meniadakan yang subur, yang takdir. Takdis itu kalau jalan cerita begini. Dulu orang-orang kafir itu menyerang para nabi dan utusan Allah tentang konsep tauhid. Ada yang harus dilawan oleh para nabi dengan menegasikan, karena yang dilakukan orang-orang kafir sudah merusak pada sifat dan perbuatan Allah. Maka kita sebut bin nafi, kegiatannya disebut takdis. Ya, ada yang harus dilawan oleh para nabi dan utusan Allah dengan sekedar menetapkan emang begitu Allah. Nah itu disebut dengan tasbih.
Nah, yang dilakukan oleh orang-orang kafir menganggap Allah punya sahibah pasangan, malaikat yang cantik-cantik, punya anak dan sebagainya, itu dilawan dengan takdis. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu sahibah. Dan Allah tidak punya pasangan. Bahkan dengan syirik mereka mengakui Allah itu ada, pencipta alam raya, tapi nggak sanggup meninggalkan base praktis mereka bahwa mereka pertaniannya didukung oleh patung, oleh berhala, oleh dewa. Ini base praktis mereka. Kalau menuruti apa kata Nabi Muhammad, gawat, bukan udah panen. Ini kan rumit. Nah, maka mereka menetapkan dua Tuhan. Satu sisi percaya kepada Allah, satu sisi belum mau meninggalkan Tuhan yang lain. Itu khawatir bagi para pedagang di Rau, ini rumit. Mereka merasa mereka sholat tapi warungnya rame karena wiridan dari si dukun. Gimana? Ini maksudnya sampai sekarang gitu. Maka disebut dengan syirik. Berarti dari dulu sampai sekarang nggak beda ya? Nih, orang dulu niru orang sekarang. Orang dulu. Ya, orang Mekah itu niru orang pasar Rau. Nah, itu yang disebut dengan syirik. Kegiatannya disebut takdis. Bahwa Allah itu walam yakun lahu kufuwan, tidak punya tandingan. Karena yang bertanding itu yang punya kelemahan. Ada dua orang sama, maka dicari kelemahannya agar yang unggul cuma satu. Nah, Allah mah tanpa tanding kok nggak ada kelemahannya. Maka Allah juga tidak punya serikat. Karena hukum dasar berserikat itu harus punya kelemahan. Pal hari bisa nih cuma ngiris bawang, uang bisa nih cuma bisa dari bawang. Maka berserikat untuk usaha tentang bawang. Allah tidak punya kelemahan, apa berserikat. Maka ada serikat Eropa, persekutuan Eropa, agar mereka kuat karena tidak semua negara kuat. Ya. Ada persemakmuran dan lain sebagainya. Konsep Tuhan banyak seperti itu. Nah, berarti Tuhan banyak itu Tuhan lemah. Ya, yang tidak lemah itu istri banyak. Itu tidak menunjukkan istri itu lemah. Bagaimana? Lihat pernyataan malaikat di Al-Baqarah 30. Ini terkenal, ataj'alu fiha, apakah engkau Allah, maaf ya Allah, maaf, ingin menjadikan man someone yusfiku aiman yufsidu fiha, yang ingin membuat satu teror di bumi, wa yasfikud dima, dan membuat sejarah penuh bencana. Karena di sini dima artinya mengalir, darah yang mengalir, artinya sejarah kotor dari satu negara perang akan terus berantai diikuti perang berikutnya. Kita nyebutnya Piala Dunia, Piala Dunia apa? Perang dunia. Perang dunia itu kan satu dua negara bertikai, lalu diikuti oleh negara lain, terus dan terus. Nah, itu namanya ad-dima. Jadi darahnya mengalir sampai jauh bertahun-tahun. Wa nahnu, sedangkan kami ya Allah, kata para malaikat, nusabbihu bihamdi. Tuh. Ya. Bihamdika. Sedangkan kami selalu mengadakan kegiatan mensucikan Allah dengan cara menetapkan hak-hak Allah untuk dipuji. Namanya isbatun. Jadi bihamdika itu maksudnya bil isbat. Bihamdika.
hampir banyak tampil dalam Quran kalau bertasbih dengan bilhamdi. Ada juga memang yang lainnya nanti, tapi lebih banyak maksudnya orang nggak boleh ngomong subhanallah subhanallah, otaknya dia omongan ini nggak boleh, karena namanya pensucian palsu, dikategorikan ngebohong pada bahaya. Wa nuqaddisulak, tapi pada giliran nuqaddisulak tidak ada bihamdi. Ya kan, wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami Allah terus menerus tasbih dengan cara menetapkan hak engkau untuk dipuji Allah, wa nuqaddisulak, tapi kami juga terus menerus mentakdis. Ada bertasbih, ada bertakdis. Sekali lagi tidak populer istilah takdis, padahal sama aja. Kalau kita nyebut tasbih, maka kita nyebut takdis. Saya nggak populer. Dijawab oleh Allah, wisikat menang kayu berulah pesirane. Kala ini alamu malah ta'lamu. Kita semua rumah. Ya kan dijawab oleh Allah gitu, kayak berlaku bahaya sih. Menang. Biaran pahari digunakan Allah primernya. Jadi di situ istilah tasbih. Ya. Kenapa takdis tidak populer? Ya saya juga kata belum lahir kan dulunya saya. Waktu belum populer belum lahir saya. Nah sekarang kita populerkan. Nah tadi dia contoh praktek tasbih dan takdis dalam kasus surat Qul Huwallahu Ahad ya. Dalam kasus ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu namanya tasbih. La ta'khuduhu sinatu wala naum, takdis. Ada juga yang menerjemahkan as-subuh ay ibadun. Ya. Nah, bikin kan wis kan ini mau untuk eling-eling yang pertemuan pertama kedua kan. Ada juga yang menerjemahkan as-subuh atau tasbih itu ay ibadun. Nah kita bahas kan. Memang sabbaha sendiri, sabbaha yusab biyastu tasbihan, itu artinya swim, swimming, renang. Kalau orang renang start dari pantai, maka tubuh kita menjauh dari pantai daratan, menjauhkan diri kita dari daratan. Nah itu artinya ibad, menjauhkan diri kita dari daratan. Ibad, menjauhkan. Ibad, menjauhkan. Menjauhkan Allah sejauh-jauhnya dari hal-hal yang tidak pantas, karena itu aib buat Allah. Nggak boleh, jangankan dalam ngomong ucapan Allah ke menang dia baik, itu nggak boleh. Ucapan aja nggak ada. Jangankan terbersit di hati, ucapan aja nggak boleh. Makanya nama Allah mah nggak boleh buat telagaan. Jangankan mau terbersit aja. Oh iya, maksud gue dong. Berarti para kali dulu ngantuk. Alhamdulillah para kali dulu. Jangankan wujud dalam ucapan, terbersit dalam hati bahwa Allah itu buruk rupa, buruk zat, itu jangan. Nah, menjauhkan disebut ibad.
rasanya kita mah enggak ya, ini orang kafir. Gitu enggak kita ya? Katanya jujur sama dia. Ya mudah-mudahan kita mah guys. Yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu, as-subuh itu nama, praktek kitanya tasbih. Maka sesering mungkin mengucapkan subhanallah, subhanallah. Pikiran kita harus duduk, harus terlibat. Mari kita lihat surat Al-Isra ayat 44 ya. Tusabbihu, terus menerus, tidak pernah berhenti bertasbih. Nah, gimana bertasbih itu? Yang paling pasti terdengar dari omongan subhanallah, paling pasti. Yang hebat kalau diikuti hati. Siapa yang bertasbih tidak ada berhentinya, ma fis samawati sab'a, semua makhluk di langit yang 7 lapis itu, yang kita belum tahu nama makhluknya. Kita dapat bocoran dari Allah, dilaporkan oleh Allah hal yang tidak kita ketahui karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan kita. Nggak tahu jenis makhluknya kayak apa, kegiatannya bagaimana, dinamika kehidupan peradaban bagaimana. Dapat bocoran dari Allah. Kata Allah, mereka punya kebiasaan bertasbih, tidak pernah berhenti. Bahkan dibocorkan juga oleh Allah, wal ardu man fihinna, semua yang ada di bumi sampai lapisan paling bawah. Pernah tahu binatang atau mikro binatang seperti apa yang ada di lapisan keempat, kelima di bawah bumi kita? Kan para ahli tahunya pada saat ngebor Jepang kan, lapisan kedua 35 meter ya, ketemu pasir, ketemu banyak makhluk hidup. Kita nggak bisa bahasa mereka, dan bahkan menyebut namanya nggak tahu. Alhamdulillah Allah Maha Baik dibocorkan bahwa mereka juga bagian dari yang tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Sayang, kata sayangi, wa in min, sayangnya, wa in min syai'in, dari itu semua tidak ada yang illa yusabbihu bihamdihi, mereka itu bertasbih dengan cara mengatakan walakin la yafqahuna tasbihahum, sayang kita nggak paham karena perbedaan bahasa. Maka suatu hari diceritakan, saya mencatatnya, ada riwayat Nabi itu paling senang bacakan apa, kalau makan jarak sendiri, pengen berbarengan, ngeriung, ya bukan dibacakan. Kalau ngeriung maju undang iki masing-masing gaurantang iki mah. Yang kalau masing-masing bawa disebutnya apa? Bacakan ya. Gayang. Rokok. Ada penjelengan apa ya? Turunan bareng. Iya, bangsa iuran ya, apa turunnya? Merokok. Sudah bacakan. Nabi bawa rantang, sahabat juga bawa rantang. Lagi enak-enak makan sesama sahabat. Nabi diem. Ada masalah kan? Jadi sunnah Rasul ya Pak ya? Gimana? Jadi sunnah Rasul bacakannya. Saya pernah dengar kiai, dia jarang makan bersama ibunya, pasti barengan santrinya, ngambil sunnah. Ya, zaman kiai itu. Ya kita para santri kadang-kadang nggak enak kayak bayu ayam setitik, kudu setor kiai, kan ruwet kita nih.
dulu ini mah, tapi Kiai Wisi kalau ibunya itu ngambil sunnah, nah itu kejawaban. Jawabannya mungkin itu kami para santri kesel karena kan soto ayam kita. Jadi lagi enak-enak makan Nabi diam. Ada masalah Nabi mungkin kepedesan. Oh, iki sekul sekali gandum sekali iki paling berkas kan. Benda mati kan. Sampai Nabi rupanya terdengar dengan izin Allah suara sahutan tasbih dari makanan-makanan yang mau dipuluknya. Ngeri nggak? Itu benda mati. Hal yang sama terjadi lagi. Nabi entah untuk kegiatan apa mengambil beberapa kerikil menemani. Sahabat itu adalah orang-orang yang cermat memperhatikan Nabi, sehingga ketika Nabi terdiam kaget sahabat. Anak Nabi ada masalah. Musaleh Parbatu ini saya dengar bertasbih. Luar biasa. Sayang saya itu gimana caranya agar izin bisa menangkap suara tasbihnya. Namun ditegaskan oleh ayat tadi, ganti perbedaan bahasa. Tapi ada yang ngeri lagi, yang ketiga. Maka sahabat diberitahu kesukmanya aja nyebelah kodok. Suike. Di gang rendah ada. Rumah makan apa kan? New Saiti. Oh, dan ada. Oh, masih ada di dekat Mall Cilegon, Rahmayana. Ini di samping Rahmayana Cilegon kan? Rahmayana Cilegon. Besok kalian beli lagi makan kodok. Kenapa Rasulullah? Enak sedikit. Itu suara. Kalau kodok namanya apa suaranya? Bukan. Ngorekan apa korekan? Pernah mendengarkan kodok ngorek nggak? Bahwa kodok ngorek tidak dalam waktu pendek, panjang dan bersautan. Daun ngejekrahkan. Ternyata itu bertasbih. Maka jangan digurah. Digurah apa? Bukan suruh berhenti, hus-hus ya apa? Digusah. Cuma sayang kita tidak paham bahasa. Jadi kenapa kodok ditetapkan oleh Allah sebagai hewan paling sering dan panjang bertasbih, maka tidak boleh dimakan. Jadi kodok itu sadar nggak sadar terpilih dalam lomba paling panjang tasbih. Maka disebut paling panjang interval tasbih. Lalu sekali suwe kan ya. Beda dengan ayam. Kukuruyuk berapa detik tuh? Kadang-kadang pelit ayam, kur di perada. Tapi saya baru paham juga ternyata itu adalah tasbihnya kodok. Nah, cebong tuh anaknya belum bisa tasbih kan saya. Yang pasti dari, tekek saya nggak pernah dengar. Yang jelas kodok ini menarik. Yang pasti dari semua makhluk Allah yang tidak pernah lereng bertasbih adalah malaikat. Baik sepanjang siang maupun sepanjang malam. Artinya apa itu? Sepanjang siang, sepanjang malam artinya apa? Sepanjang waktu. Kan anak laili wa anaan nah ketika sepanjang malam, sepanjang siang, sepanjang waktu.
Sekarang kita harus membedakan antara pengaruh dan amal. Apa pengaruh yang bisa kita dapatkan kalau kita duduk bertasbih? Maksudnya begini, siapa yang punya kebiasaan bertasbih? Subhanallah, subhanallah. Mau tahu bertasbihnya udah bener nggak? Bener. Nah, lihat pengaruhnya. Karena memang unik, kita ini bertasbih kayak refleks, bukan sebagai kegiatan taktis. Nah, rupanya tasbih itu memang zikir. Padahal tasbih itu artinya taktis, berzikir dalam rangka taktis atau tasbih. Ada 4 pengaruh. Kita bedakan dulu ya. Ada pengaruh, ada amal. Ada pengaruh, ada amal. Pengaruh tasbih. Apa pengaruh tasbih? Yaitu dampak yang tidak perlu kasak-kusuk dikasih Allah. Tapi kalau amal perlu usaha agar wujud amal itu. Jadi ada amal yang timbul karena tasbih, ada pengaruh yang bisa kita lihat indikator karena bertasbih. Nah, sekarang pengaruh. Kalau memang kita membiasakan tasbih, mestinya udah kelihatan pengaruhnya. Apa? Yang pertama adalah tumbuhnya cinta kepada Allah. Tumbuhnya cinta kepada Allah. Konstruksi berpikirnya begini. Secara fitrah kita itu senang sesuatu yang sempurna, sesuatu yang bagus. Maka kita ruwet lamun urip beres pegawaian. Umah gerung pragat pabalata. Ya, sementara uang udah habis. Lawang bae masih nggo triplet. Karena kita senangnya kalau sempurna. Kita juga senang yang bagus. Maka ruwet dan akhirnya kepaksa oleh rabi oleh ayu. Itu fitrah kita. Ya. Nah, maka menyenangi Allah yang maha sempurna itu pilihan yang paling ngedemenakan. Karena Allah itu maha sempurna, maha bagus. Maka kita berjuang menginginkan rumah kita selesai supaya kelihatan sempurna. Karena memang wis kadung dikawin rabi dipajingakan di salon, didandani, mandi susu, apa maning cuma dibangirkan, disuntik, plastik, pedikur. ya medikur, pedikur, oh semua dikukur barangkali. Karena kita ingin melihat istri kita indah, maka sucikan Allah. Kalau ingin melihat Allah kembali indah, nanti demenku semakin demennya rapi, semakin demennya Allah. Kalau orang betul bertasbihnya pasti punya rasa cinta kepada Allah. Kalau, nah yang jadi masalah siapa yang menumbuhkan cinta ini harus duduk nih. Wa nahnu nuhabbibukum. Urusan saya menumbuhkan cinta atau ya, jadi cinta tidak perlu argumentasi. Bahkan cinta itu tidak bisa diakali, tidak masuk akal. Tiba-tiba digawe demen, bisa gawe demen Allah. Cinta buta itu kan. Enggak. Lama-lama ini saya juga cinta di sini saya oleh murid. Itu dari Allah itu. Buktinya siang malam saya cari nafkah untuk istri saya. Malam saya jadikan siang, itu kan ya. Hujan gimana lah gitu ya. Hujan panas tapi kan bebasan kan. Untuk nanti
Oh, beneran ya kayak luar biasa. Istri pada nggak uang Rabi pun. Ya itu namanya cinta yang tumbuh kemudian. Itu cinta dari Allah. Pada waktu mau melamar memang bukan cinta, hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang karena kepepet, ada yang karena hawa nafsu. Tapi kemudian para suami membuktikan heroiknya. Nah itu namanya kekuatan cinta. Wa nahnu habibukum. Nah bertasbih juga akan diberi hadiah oleh Allah, cinta dari Allah untuk mencintai Allah. Nah siapa yang sudah dapat cinta dari Allah tidak bisa dikonfirmasi, masing-masing yang tahu. Kalau sudah dapat cinta pada Allah, nah ini pertanyaan pada hari waktu kita membahas as-salam soal halawatul iman. Halawatul iman itu tumbuh setelah cinta. Kemarin waktu itu kita menikmati nikmatnya es campur fitri, es campur garam. Itu kan materinya kan. Saking enaknya kita bikin status. Tidak ada yang lebih nikmat daripada campur garam fitri di Kareko itu. Nah itu namanya halawatul iman, manisnya iman. Ada juga yang menyebut dengan ladzatul iman. Sebetulnya yang benar halawatul amal. Jadi membuktikan manisnya itu lewat amal. Contoh, manisnya sholat tahajud, manisnya soal puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid dan sebagainya. Itu sulit kita mendapatkan manisnya amal atau ladzatul iman kalau belum dapat cinta dari Rasul. Contoh, termasuk saya masih males untuk hal-hal yang sifatnya hak. Contoh infak jor-joran, itu sulit masuk, masih sulit. Maka saya infak dengan kusala, dengan malas. Tapi saya infak, saya juga puasa, saya juga sholat, tapi kusala malas karena saya belum dapat ladzatul iman. Kok belum dapat? Oh, saya punya masalah. Cinta saya pada Allah naik turun. Tapi bukan berarti kita nggak beramal. Kita beramal, cuma kusala, males. Tidak apa ya. Beda waktu saya lagi jacin itu jatuh cinta di situ. Ini beli yang tak parah nih. Lewat tinju jalan, wah cak-cakan kan ya. Berarti kita kelamin kayak ngedan nih pengen pun ya. Ibu ngedan Kan karena cinta. lah itu yang saya maksud. Si Kimet juga balik nih mertua, usah males. Dulu mah semangat dengan mertuaku. Si Kimet teh antar mama pulang. Kita meninggal, alasannya ngajar-ngaji kan ditemukan. Nah itu membuktikan kusala. Saya bukan gak hormat pada mertua, hormat tapi kusala, males. Karena saya nggak dapat ladzatul iman. Yang ketiga, kan udah halawatul iman yang kedua. Tumbuhnya halawatul iman. Gawe aran anak halawatul iman bagus amat ya. Halawahan ini mihrab almarhum orang tua kita ahli sejarah Banten. Yang ketiga, oleh Allah ditumbuhkan yunawiru, ditumbuhkan cahaya dalam dada kita. Oleh Allah, lagi-lagi oleh Allah, bukan oleh ustadz, bukan oleh guru, bukan oleh kampus, madrasah, kolej dan lain sebagainya, tapi oleh Allah ditumbuhkan cahaya dalam dada kita. Sudur, dada itu tempat hati. Hatinya bercahaya dadanya, maka hati juga tidak gelap. Bisa membedakan mana halal, bisa membedakan mana haram. Lamun bahasa pontak mererung sebat ini, gitu, padang hatinya. Ya walaupun digoda oleh uang 1 miliar,
tetap kelihatan jelas 1 miliar itu ternyata penuh maksiat. Akhirnya suruh memilih, mau 1 miliar apa 1 juta. Karena terang menderang, maka nggak ada yang tersembunyi bahwa di 1 juta itu ada keberkahan. Nah, ya. Yang keempat, nah ini saya ingin menguji pengakuan orang. Yang keempat ini justru tumbuhnya di akhir. Sering orang gampang ngomong begini, kita lagi rumsetat, tak gaul zikir, tenang, saya khawatir dia ngebohong. Karena tidak mungkin tumbuh ketenangan dari orang yang 1 belum mencintai, 2 belum merasakan lezatnya iman, dan yang ketiga masih petang pikiran. Nggak mungkin. Yang bisa tenang dengan zikir pada Allah itu orang yang cinta, tahu cintanya pada Allah, kenal Allah itu siapa, dan pernah menikmati enak mengenal Allah itu. Dan yang ketiga, yang mampu membedakan mana kewajiban pokok, tersier, primer, enggak rumsem. Baru dia bisa mengatakan. Yang keempat adalah tumbuhnya ketenangan karena zikir, bertasbih kepada Allah. Tapi kan banyak yang ngomong, saya mau Ustaz, kalau lagi jengkel kayaknya anak-anak, saya bawa zikir, alhamdulillah tenang, saya curiga ngebohong itu. Ngebohong. Ada juga. Ayat itu kan ala bijik lain semua yang perut. Iya, syaratnya kan ditempuh. Ada prasyaratnya. Iya, syarat awalnya bahwa tatmainnal qulub bisa ditempuh kalau A, B, C, jadilah D. So, lihat ayat itu secara paragraf di 1 paragraf utuhnya. Tapi lebih baik begitulah orang ngomong, Ustaz, saya mau keluar dari Ustaz dibawa zikir tenang, daripada saya mau dibawa ke mall tenang, lebih begitulah. Ibu-ibu. Nah, itu pengaruh. Artinya tinggal Allah itu sayang tidak sayang pada kita. Kalau sayang dikasih 4-4-nya dari Allah. Itma'anna itu bukan prestasi, tapi given, pemberian Allah. Maka disebut tumaknina. Cahaya nur fi sudurihim juga bukan prestasi. Karena dicas, saya nggak setuju teori itu. Itu karena terpilih oleh Allah diberi cahaya. Yang kedua, manisnya iman juga bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Yang pertama apalagi? Lalu kalau gitu gimana dong Ustaz? Yang benar jangan jauh-jauh dari Allah. Pas Allah bagi-bagi kita gak ada. Kan Allah ngebagi nih. Apa aja yang dibagi Allah? Yang pertama adalah cinta. Yang kedua lazat. Yang ketiga nur. Yang keempat ketenangan. Pas di absen gak ada perhalinya. Lalu udah nggak dapat. Itulah yang dimaksud kemarin, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, jangan sampai Allah tidak menemukan kita di dalam perintah Allah. Tapi sebaliknya, jagalah Allah, jangan sampai Allah justru menemukan kita di tengah-tengah larangan Allah. Kemarin kan, itu sudah kita perbaiki cara memahami hadis ihfadillah. Nah, sekarang yang terakhir, apa beda pengaruh dan amal? Nah, ini bedanya. Kalau ini harus diusahakan karena amal. Yang pengaruh mah jangan jauh-jauh dari Allah, khawatir nggak kebahagiaan. Nah, ini amal harus diperjuangkan. 1. Bertasbihlah dengan pakai hati. Amal bertasbih, amal tasbih. 1. Bertasbihlah dengan menggunakan hati.
Karena bertasbih tidak menggunakan hati terancam sebagai pensucian palsu, dan akibatnya adalah dusta kepada Allah. Ya, wa tammat kalimatu rabbika, dan telah paripurna kalimat rabbika, kalimat Tuhan, hadisan dalam bentuk ucapan, nggak boleh lagi berbohong. Ya. Rata-rata kalau bertasbih nggak berbohong. Rata-rata kalau bertasbih nggak berbohong. Kalau nggak pakai hati, namanya geng. Sama dengan MP3 disulut ngomong ya. Apa disulut display? Ada tasbih tanpa hati. Lebih sedikit yang pakai hati daripada yang pakai hati. Contoh, saya ngobrol berkali, subhanallah, subhanallah. Mungkin nggak? Mungkin nggak itu? Kan teman-temannya Pak Rohani pada begitu. Lagi ngobrol, cangkem ngomong baik, tangan kenen baik, saya nggak percaya dia ngomong. Tapi kalau menggerakkan bibir saya percaya. Bedanya apa? Menggerakkan bibir dan ngomong itu hal yang berbeda. Kalau ngomong menyampaikan pesan, melibatkan kognitif pikiran, sementara dia harus mendengarkan saya berbicara. Dua hal bersama nggak bisa dilakukan. Tapi kalau menggerakkan bibir itu namanya motorik. Contoh, padahal belum tentu subhanallah itu. Tipuan doang itu. Lagi nipu saya, nipu Allah. Pak, tapi ada himbauan tuh ya, kita melakukan aktivitas banyak sholawat ini, cuci piring sebelum masak, itu kan sambil. Nah iya, saya juga, saya emang nggak tega ngejawabnya, nggak setuju di sini. Iya, saya nggak tega ngejawabnya bahwa saya nggak setuju, tapi saya nggak setuju sambilan itu. Contoh gini, sholat sambilan nyuci boleh nggak? Bukan, ada kisah apa? Saya lupa. Kisah tukang roti. Tukang roti ya, itu tuh. Ya terus-terusan. Saya mau Imam siapa? Imam Hambali. Jadi permintaan tukang roti itu kepada Allah satu yang belum terkabulkan, itu Imam Hambali. Dan Imam Hambali itu pun selalu tiba-tiba ingin pergi ke tempat namanya lupa, ke daerahnya tukang roti itu. Terus dia di masjid diusir, di halaman diusir, gitu. Nah sampai ke tukang roti tersebut, kemudian tukang roti ternyata kegiatannya senantiasa dia senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam keadaan apapun kan. Dia dalam keadaan apapun. Nah pertanyaannya itu ibadah bukan? Ibadah, clear ya? Membaca kalimat thayyibah itu ibadah. Boleh nggak sholat sambilan nyuci piring? Tidak bisa sama. Ada lisan, ada perbuatan, ada hati. Ya saya hanya menanya, boleh nggak sholat sambil nyuci piring doang? Boleh nggak? Hah? kan mahdoh tuh Ustaz. Oh, enggak, ibadahnya dulu. Ya itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang tidak bisa ditambah bacanya dan gerakannya. Iya. Itu mahdoh. Salat mahdoh. Ya artinya tidak boleh ditambah bacaan dan gerakannya. Mahdoh harus plek. Tapi kalau yang tidak mahdoh boleh ditambah bacaan dan gerakannya. Seperti membaca tasbih, subhanallah, boleh tidak gerakannya ditambah sambil joget. Mahdoh ini, dari mahdoh. Boleh nggak? Kalau joget bukan joget tapi Nah, saya lebih ibadah deh bertanyanya nih, lebih apa sebutnya? Simpatik. Ada apa keder-keder
Subhanallah, pada saat nyuci itu ada apa? Lagi nggak nyuci piring, subhanallah, ada apa ini? Enggak, saya mau nanya, lagi nyuci piring, subhanallah, lagi nggak nyuci piring, nggak subhanallah, ada apa ini? Daripada pikiran kotor. Nah, kasihan ya, kasihan nama Allah, kasihan nama Allah, cuma daripada itu namanya mengotori Allah. Di situ masalah saya di situ. Jadi jangan disamakan nama Allah dengan analgesik atau dengan permen karet untuk obat iseng. Di situ masalahnya, di situ. Jadi setan itu paling pinter, paling pinter. Islami nggak nyuci piring sambil baca subhanallah. Kata setan, daripada nyanyi dengan ini, padahal menghina Allah. Tempatkan nama Allah di tempat yang terbaik. Yang benar aja suwi-suwi ngembak piring cepat. Setelah ngembak piring, subhanallah. Yang kedua, yaitu yang pertama terancam pensucian palsu. Yang kedua, tinggalkan syirik, baik syirik ringan, sedang, berat. Karena syirik adalah musuh nyata yang mengotori nama dan sifat Allah. Ada syirik ringan, ada ria syirik ringan. Ya, kemarin udah meninggal irawannya. Ria itu syirik ringan karena kita menganggap ada yang pantas kita harapkan pujiannya selain Allah. Yang ketiga, tinggalkan sudon, prasangka buruk kepada Allah, walaupun yang kita terima tidak menyenangkan karena keterbatasan pengetahuan kita. Tinggalkan, karena sudon itu mengotori nama dan sifat Allah. Dan plus, nah ini plusnya yang menakutkan. Apa plusnya? Allah menyatakan Allah itu ngikut prasangka kita. Kalau kita menduganya gering jadi sukses jadi sugesti. Jadi ada orang megang uang 1 miliar lagi diijir, apa? Dihitung tapi di lantai apa sebutnya? Di beberat. Para hari ngiler normal. Ngintip sing kacenaku. Bukan kacenaku kan? Apa yang dilakukan per hari? Minta uang orang itu? Pengen tahu. Bukan, ini menormal. Minta uang orang itu atau gimana? Ya Allah, berikan saya yang terbaik. Biarkan Allah menggerakkan orang lain ngasih uang per hari. Jangan minta ya. Jangan, karena meminta pada orang terhina. Minta pada Allah. Atau tidak apen-apen. Tadi kan apen-apen. Ya Allah, menggoda uang di orang itu, tapi saya berketetapan hati, ya Allah berilah saya uang, titik. Nah, apa? Menjaga diri dari kehinaan antar orang. Tapi kalau kita balik, ya Allah, iya tak mekanan urip iki, kita kan salah dulu pernah itu 1 miliar, itu hanya sudah. Karena menurut para ahli, kenapa yang dapat honoris penghargaan yang tidak sholat itu 9 diijin? Itu sudah jadi doa sampai mati kalau di 9 konek. Namanya ngikut prasangka. Yang keempat, berusaha membangun ikhlas
pada saat beramal. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada ujub. Nah, ini pekerjaan setan paling dahsyat, namanya ujub ini. Terutama istri lihat suami tidur, kata istrinya, kenapa ya suami saya susah amat tahajud ya? Tiba-tiba istrinya merasa bangga dia bisa tahajud, suaminya tidur. Halus itu amalnya. Kelihatan suaminya enggak. Ustaz, saya kan gak pamer. Allah tahu kamu sombong, merasa lebih baik dari suami kamu. Kebiasaan istri ini mah. Kebiasaan istri. Saya dapat cerita dari para istri. Yang terakhir, membangun sikap puas ridho dalam berhukum pada Allah. Hukum, emang ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Tidak ada. Pancasila? Tidak. Jangan banding-bandingkan selain hukum Allah dengan hukum Allah, jangan. Itu sadar tidak sadar sama tidak puas dengan kinerja Allah, tidak puas dengan keputusan Allah, mengotori profil Allah. Ya, apalagi kalau ada pertanyaan, ada pernyataan, tolong di politik jangan bawa agama, Allah nggak boleh masuk di parlemen. Yang namanya Allah dilarang masuk. Ngeri bener itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dalam kurung Allah. Allah nggak boleh masuk. Ya, politik tidak boleh pakai agama, itu ngeri itu. Itu udah dianggap Allah mengotori parlemen. Ya kan, sama kan? Naudzubillah min dzalik. Besok kita melengkapi dari sama juga artinya, yaitu at-thayyib. Saya ingatkan nanti kita Kamis murojaah, mudah-mudahan tidak ada yang bolos untuk hari Kamis. Murojaah dari rangkaian sistem jaminan keselamatan dari